Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang assembly dan juga bagaimana caranya dan apa fitur-fitur yang digunain. Yang pertama kita Ctrl N, terus kita pencet assembly, terus kita masukin nih file yang kita mau. Kita pilih, kita open. Kemudian kita pencet satu-satu. Oh ya, sebelumnya kita harus tahu dulu assembly itu apa. Jadi assembly itu proses penggabungan antara part-part atau komponen-komponen yang ada menjadi satu dengan menggunakan fitur atau fungsi tertentu. Nah, fitur atau fungsi tertentu itu namanya tuh map. Ini kita buka pencet map. Ini ada banyak nih, ada coincident, paralel, perpendicular, tangen, concentric, dan log. Untuk pengertiannya sendiri, ini saya sudah cari di Google. Ini untuk yang formal aja ya, misalnya coincident map itu pengertiannya itu membuat dua permukaan garis atau titik berhimpit berada pada satu posisi. Nah, kita coba nih, maksudnya itu apa sih? Kita pilih ini, kemudian kita pilih ini, kita consider nih. Jadi itu permukaan antara yang ini sama yang ini itu pada ketinggian yang sama. Jadi misal, oh ya, untuk gesernya itu tinggal kita klik kanan kiri, eh, kanan kiri gini ya. Nih, ini coba kita hapus. Ini kalau mau dihapus itu di match, terus klik kanan, delete. Yes. Kalau kita hapus, ini tuh jadi bebas, bisa di bawah, bisa di atas, bisa dimanapun. Nah, makanya itu perlu namanya map itu sendiri. Nah, ini untuk fitur kali ini kita gunain namanya consider. Kita consider map, terus sini dan sini, centang. Nah, kemudian ada juga nih namanya paralel. Nih, paralel itu sendiri membuat dua permukaan garis atau bidang sejajar atau sama walaupun tidak harus bersentuhan. Contohnya misal kita pilih yang ini dan yang kita rotate dulu yang ini. Kita paralel. Nah, kita uh, ini centang dulu, terus kita viewnya yang di sini. Nah, ini kalau kita gerakin itu udah sejajar nih. Nah, kalau sebelumnya itu wajahnya sini itu nggak sejajar sama sini. Jadi kita mau gerakin kemana pun tuh bisa bebas. Kalau ini karena kita ada di udah coincident dan paralel, maka yang atas dan yang sini, yang atas ke coincident sama yang permukaan bidang kotak ini dan yang depan sini ke paralel oleh bidang yang dalam sini. Jadi dia tidak bisa naik-naik, tidak akan melebihi dari permukaan bidang kotak ini dan dia selalu berhadapan dengan yang bidang dalam ini karena di paralel. Kemudian ada perpendicular, membuat dua permukaan atau garis tegak lurus antara satu sama lain, sudut 90 derajat. Misalnya permukaan samping balok yang dipasang tegak lurus terhadap permukaan dasar. Misalnya ini, kita klik sama ini, kita perpendikular. Nah, ini tuh jadi, aduh bentar, kita map, kita pilih, bentar, mode ya, kita pilih ini, kita pilih ini, kita perpendikular, centang. Nah, jadi permukaannya itu bakal 90 derajat. 90 derajat sendiri kan ini seperti siku-siku gitu ya teman-teman. Jadi antara yang ini dan ini. Oke, ini kita undo aja karena kita mau coba gabungin. Misal kita mau masukin ini ke ini, gimana sih caranya? Kita klik ini pertama, terus klik ini. Kita consider,
Ini tuh biasanya Solidbook itu udah punya paten, bukan paten kayak eh, dia ngasih tahu gitu cara apa fitur mat mana yang bisa kita gunain. Kita centang. Nah, tapi ini tuh masih bisa gerak. Oh, udah nggak bisa. Itu karena tadi udah aku paralel, tapi kalau belum di paralel itu tuh masih bisa gerak. Makanya harus dikonsiderin lagi ke sini. Cuma karena kita tadi udah paralel juga, jadi ini tetap sisinya tuh tetap ke hadapan. Coba yang ini. Ini kita consider lagi dong sama yang ini atasnya. Kita consider, kita centang. Terus klik lagi yang ini. Sama ini kita consider juga. Nah, ini yang tadi aku maksud bisa geser-geser gini. Nah, caranya supaya dia bisa nggak gerak lagi, kita paralel antara yang ini dan yang ini. Untuk yang kedua, kita pakai part-part baru supaya lebih enak buat isolasinya. Soalnya yang ini ada tangan, konsentrik, dan lock. Jadi harus butuh part-part yang bundar-bundar. Nih, ini kan benangnya masih gerak bebas nih. Oh iya, sebelumnya kita harus tahu apa itu F main dari assembly ini. Kalau F itu artinya fix, artinya part yang di ada F itu nggak bisa digerakin kemanapun nih. Ini udah aku puter-puter nggak bisa karena dia F fix. Dan yang minus itu biasanya masih bisa gerak-gerak karena dia belum sempurna untuk di assembly, belum sempurna karena dia belum kekunci itulah istilahnya. Dan ini komponen ini juga bisa kita rotate dengan cara kita pilih move komponen. Ini move kan untuk gerakan kiri, kita mau rotate dengan mencet yang ini, kita bisa rotate kanan kiri. Nah, kita Ctrl Z, kemudian kita mid untuk menggabungkan. Tadi kita coba ini boleh sih antara tangan atau konsentrik, tapi karena di sini tangan, kita tangan dulu deh. Untuk tangan sendiri tuh pengertiannya adalah membuat satu permukaan, biasanya bidang datar, menyentuh permukaan melengkung seperti lingkaran atau silinder pada satu titik tanpa menembus permukaan. Nah, artinya, aduh, ini kita pilih, ini kan bidang melengkung sama datar. Kita pilih yang ini, terus kita pilih yang ini, kita tangan. Nah, jadi ini kalau kita gerakin tuh, dia bakal muter-muter di sini aja nih. Ini atas bawah. Ini tadi karena keseleknya atas ya, tapi sebenarnya itu kalau mau diselek yang mana sih? Dalam sini tuh bisa, cuma agak susah teman-teman. Ini tuh jadinya nih muter ke atas ke bawah kan nih. Nih, dia tuh tangan. Ini kalau dibikin kanan kiri gitu sih bisa, coba kita bikin ya. Yang ini kita hapus. Kita klik kanan, kita delete. Kita coba bikin dia supaya bisa muter-muter di bidang datarnya itu kita klik ini. Nah, mate dulu, mate ini dan ini kita tangan centang nih. Nah, dia bakal muter dari bidang tersebut ya teman-teman, udah kelihatan kan ini nih dia muterin bidang tersebut. Nah, kedua kita mau coba konsentrik. Apa sih itu konsentrik? Eh, kita pilih ini, kita pilih ini, eh kita pilih ini atasnya, dan komen dulu. Kita pilih ini dan ini, kita pilih ini, Mate
pilih ini, kita konsentrik. Nah, dia tuh bisa kanan kiri, dia jadi satu di tempat gitu loh teman-teman. Tapi ini masih bisa kanan kiri nih yang atasnya kan mutar. Nah, supaya ini bisa diam, kita consider sama kayak tadi yang di awal, antara permukaan atas sama yang ini kita consider gentle. eh yang ini yang gue pilih sama kita gentle. Dia udah masuk nih, cuma ini tuh masih bisa gerak nih. Terus kita gimana ini, kita paralel antara bidang depan ini sama ini. Nah, udah kan teman-teman, ini nggak bisa ke rubah-rubah. Kita centang, kita lihat nih, hilang anda minusnya karena dia udah ke select, dia udah ke kunci. Coba kita hapus yang tangan, kita mau coba yang lock, kita mate, kita gunakan fitur lock. Apa sih itu fitur lock? Fitur lock itu sendiri adalah mengunci sepenuhnya posisi dan orientasi dua komponen relatif satu sama lain. Setelah diberi lockmate, tidak ada gerakan bebas lagi antara kedua komponen itu. Misalnya, antara ini dan ini. Kita lock. Jadi, kalau kita lock, apapun yang terjadi di bidang ini akan mengaruhi bidang ini. Karena bidang ini fix, ini bakal akan fix. Coba kalau misal kita yang waktu yang mundur ini, kita hapus dulu yang waktu ini, kita delete, yes, terus kita yang ini paralel kita delete juga. Nah, kita sekarang coba nih tentang bagaimana log itu kerja ya teman-teman. Kita pencet ini, kita pencet ini, kita log, jebret. Jadi apapun yang terjadi pada satu komponen ini memengaruhi komponen yang lain yang sudah di log. Nah, jadi penjelasan untuk mid dan fitur assembly sekian ya teman-teman. Nah, ini kita akan coba dari apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu assembly. Nah, assembly itu bakal kayak gini ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya? Kita akan coba, dulu kita insert komponen, kita browse, kemudian ini kita masukin semua ya teman-teman. Kita masukin semuanya, open, kita pencet ini, ini, ini. Nah, kita coba nih satu-satu sampai ini. Pasti kalian bingung kan, kayak waduh ini gimana nih, terlalu banyak partnya, terus apa ya bunyinya bakal kayak gimana. uh, Pertama kita sambungin dulu yang ini ke sini, kita konsentrik centang, ini bisa maju mundur sama. Ini kita masukin ke sini, mapping, maaf tadi yang sini kita masukin ke sini. Nah, kita konsentrik centang, ini bisa maju ke sini ke sini. Nah, terus ini kita pilih sama ini, kita consider centang.
Nah, jadi dia nggak bisa gerak kemana-mana. Terus yang ini sama ini kita sama lagi. Nah, coba ini kita hapus close action, kita pilih ini dan ini, kita konsentrik centang. Kemudian sama lagi, ini permukaan ini kan masih bisa, permukaan ini sama ini kita main dulu. Permukaan yang ini dan yang ini itu kita consider, kita centang. Nah, terus yang ini gimana nih? Yang ini kita pilih yang ini, kita sambungin ke yang ini. Nah, kita hapus dulu, delete, terus action, kita pilih yang ini ke yang ini. Nah, kita pilih ini dan ini, kita concentrate sebentar nih. Kemudian kita gini kan, nih kan udah masuk kan. Terus yang ini sama juga, kita cross dulu. Yang ini masukin ke sini, kita pakai concentric juga, centang. Nah, yang ini masuk, yang ini gini. Nah, namun kan, terus ada ukurannya ini. Nih kalau di Word itu 6,5 nih. Caranya gimana? Yang pertama, ini harus nempel dulu nih. Ini kalau di gambar itu sebenarnya nempel ya ini teman-teman. Jadi yang ini sama permukaan ini itu harus nempel dulu. Kita punya kita ambil, kemudian kita pilih itu ini dan ini, kita consider sebentar. Kemudian kita pilih lagi yang ini dan yang nih, ini ada jaraknya. Kita baru benar. Yang tadi consider kita harus dulu ya, yang ini. Enggak ding, belum ding. Kita ambil antara yang ini dan yang ini ini bikin ke 6,5. Kita pencet 6,50. Nah, udah milimeter ya teman-teman, kita centang. Nah, udah kan. Kemudian kita bikin bolanya. Gimana bolanya? Gampang, kita tinggal pilih yang ini ke sini, kita yang ini ke hemat dulu, yang ini ke sini, kita konsentrik centang. Nah, teks yang ini kita consider bagian yang dalam sini. Oh, gimana nih? Dalam sini
sama dalam sini kita consider tentang nah, nah ini agak susah teman-teman bagian dalam sini kok ya sama sini kita consider tentang nah kemudian tuh ini ada derajatnya teman-teman gimana sih bikin derajat antara ini sama ini yang seperti di sini nih ini derajatnya 140 gimana caranya kita pencet ini kita pencet ini kemudian ini kita bikin 140 nah tentang selesai jadi seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita akan coba untuk latihan assembly teman-teman untuk latihan assembly kali ini kita bikin seperti ini ya teman-teman nih jadi aku udah punya komponennya kita insert dulu kita insert dari ini kita butuh dua yang pertama ini kita insert di sini ya teman-teman kita insert kemudian kita insert lagi hal yang sama nah kita udah ada dua terus gimana sih caranya supaya bisa nyambung seperti ini caranya sih nggak banget ya teman-teman kita tinggal map kemudian kita bisa pilih yang ini sisi sini eh enggak map antara sisi sini dan sisi sini kita paralel nah aduh ya, belum kepencet close ya teman-teman sorry sisi sini dan sisi sini kita paralel kemudian kita centang nah kemudian kita bisa selang kita bisa pakai rotate komponen kita rotate nih yang ini supaya bisa pada posisi yang enak nih kayak gini nih terus kita move kita mundur dikit nih nah terus kita mate lagi mate yang mana berarti supaya nyambung antara ini ke sini kita pakai yang ini titik tengah ini kita pilih titik tengah ini dan titik tengah titik pojok ini kita gunain consistent centang nah, ini masih bisa gerak teman-teman terus gimana lagi sih kita pilih ini dong dan ini kita pilih paralel nah selesai ini untuk kepada soal latihan yang kedua ini kita akan bikin part assembly seperti ini ya teman-teman ini untuk prakteknya sudah aku bikin semua yang pertama kita akan rotate dulu kita mau dulu deh ini ya sini terus kita rotate supaya dia bisa hadap-hadapan saya lucu kemudian kita mate antara sini dengan permukaan ini kita mate paralel persentase nah kemudian ini kita membuat aja kita bisa atur ketinggiannya kita gunakan map kemudian yang atasnya ini kita sama tingginya kita paralel juga centang ya terus yang ini juga ini sama ini kita paralel terus
ini kita sambungin ke sini, kita confident centang lagi yang ini sini, kita confident centang. Apakah masih bisa gerak? Oh masih bisa. Berarti kalau masih bisa gerak ini tuh pertama ini sama ini kan paralel tadi, sama ini ding berarti projection ini sama ini harus paralel centang. Kemudian yang atasnya sama juga, berarti yang bawah sini uh, projection yang bawah sini kita pilih ini, kita pilih confident centang. Yang ini masih bisa gerak nih. Nah yang ini sama yang ini sama yang atas ini kita confident lagi centang. Nah sudah, yang ini kita pilih ini masuk ke sini, kita konsentrik centang. Nah terus kita confident centang. Sama nggak? Sama kan? Terus yang ini lagi, yang ini dimasukin ke sini, kita konsentrik centang. Terus yang ini ke sini, kita confident centang. Nah yang bawah juga sama, ini masukin ke sini, terus kita konsentrik centang. Kemudian kepalanya ini sama ini kita confident centang. Ini masukin ke sini, sini kita konsentrik centang. Terus ini agak ini kan antara yang ini sama yang ini kita confident centang. Nah mungkin ini untuk yang soal latihan kedua kayak ini ya teman-teman. Untuk soal latihan yang selanjutnya, soal exercise ketiga seperti ini ya teman-teman. Ini komponen-komponennya untuk jadinya kayak gini. Oke kita mulai langsung aja. Yang pertama kita langsung bisa konsiden antara ini dengan yang ini. Kita main dulu antara ini dengan yang ini, kita langsung bisa konsiden centang. Yang ini yang depan sini sama depan ini kita paralel centang. Ini harusnya masih bisa karena kita paralel juga, paralel centang. Mental ya tadi ya teman-teman. Coba yang ini sama yang ini kita confident centang. Nah udah kalau ya teman-teman, terus kita masukin nih yang ini sama yang ini sama ini kita konsentrik centang. Tanya untuk ketinggiannya tuh berapa ya, tuh ada di berapa nih, nggak kelihatan ya teman-teman. Ada di 5 sepertinya ya, ada di 5, kita bikin aja yang ini kita nggak ya.
Nah, ini kan kita nggak tahu nih seberapa. Kita mungkin tempelin di sini aja. Kita bisa tempelin antara yang ini atau dalam sini. Nih, kita mana sih? Antara ini, aduh, kita ambil dulu antara sini sama ini. Hmm, ini, nah, kita confident centang. Nah, kemudian sini juga sama ya teman-teman. Kita pilih ini, kemudian kita pilih yang bolongan ini, lama-lama ini kita konsentrik centang, kita naikin dulu, kemudian kita make lagi, kemudian kita pilih yang ini agak susah ya, ini kemudian kita pilih yang ini, kemudian kita consider. Nah, selesai. Terus yang ini bakal kita sambungin. Kita pilih ini, pilih ini, kita concentrate center. Ini masih bisa naik turun sih harusnya. Nah, gimana biar gak naik turun? Kita pilih ini, kemudian kita naikin ke sini, kita consider center. Nah, ini pun juga sama ya teman-teman. Kita pilih yang mana sih? Kita pilih, kita main dulu, kita pilih yang ini, kemudian kita masukin ke sini. Terus kita, oh salah, map dulu, lalu ke yang ini, lalu ke sini, kita konsentrik jantan, kemudian yang ini ke atas sini, kita ke atas sini, kita kunci dan jantan. Nah, selesai ya teman-teman. Untuk soal yang ketiga dan yang terakhir seperti ini ya teman-teman. Mungkin sekian dari video saya. Apabila ada salah kata dan penjelasan, terima kasih.